Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبصخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim At-Tahirah yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita pembacaan Kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada pembahasan ma jaa fit tanjim. Ma jaa fit tanjim. Pembahasan tentang masalah ilmu perbintangan. Di sini Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah membawakan dua dalil, dua hujjah. Dua-duanya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukaddimah dari pembahasan ini, perlu diketahui Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, at-tanjim atau ilmu perbintangan secara umum itu terbagi menjadi dua bagian. Secara umum ilmu perbintangan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir. At-ta'thir. Yang kedua adalah ilmu at-tasyir. Yang kedua adalah at-tasyir. Ilmu at-tasyir. Yang pertama at-ta'thir, yang kedua at-tasyir. Jelas Ibu-ibu? Yang pertama dulu, ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir adalah memberikan pengertian bahwasannya gerakan-gerakan bintang
baik bertemunya dengan bintang yang lain, baik bertemunya dengan bintang yang lain, atau terpisahnya dengan bintang yang lain, atau terpisahnya dengan bintang yang lain, atau gugusannya, artinya bertemu dan berpisah dengan gugusannya, atau munculnya itu bintang atau tenggelamnya itu bintang, koma, atau yang lainnya, dapat memberikan pengaruh kepada kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Titik. Jadi ilmu at-ta'tsir memberikan pengertian bahwasannya gerakan-gerakan bintang, baik bertemunya dengan bintang yang lain ataupun berpisahnya dengan bintang yang lain, menurut keyakinan mereka itu punya pengaruh dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Atau gerakan-gerakan bintang tersebut, baik bertemunya dengan gugusannya atau terpisah dengan gugusannya, itu punya pengaruh dengan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Atau munculnya dan terbitnya bintang dan tenggelamnya itu memberikan pengaruh berkaitan dengan kejadian dan peristiwa di muka bumi ini. Jadi mereka itu punya keyakinan bintang-bintang itu memiliki pengaruh berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Dan ini jelas apa? Syirik. Dan syiriknya adalah syirik apa? Syirik besar. Syirik dalam masalah tauhid apa? Rububiyah apa uluhiyah? Rububiyah. Rububiyah itu artinya apa? Rububiyah apa? Mengesahkan Allah dalam masalah apa? Bukan itu contoh. Cakep. Naam, mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan Allah. Salah satu perbuatan Allah Jalla Jalaluh, Allah lah yang menakdirkan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Allah juga yang menentukan peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Bukan bintang-bintang. Bukan planet-planet yang ada di angkasa sana. Bukan. Nah, ilmu at-ta'sir adalah ilmu tentang gerakan-gerakan benda-benda yang ada di langit yang memiliki pengaruh terhadap kejadian dan peristiwa di muka bumi ini. Ilmu at-ta'sir itu hukumnya apa? Haram. Kenapa? Di dalamnya itu mengandung apa? Kesyirikan. Bahkan syiriknya syirik apa? Syirik besar. Karena syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Sekali lagi, tauhid ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah Jalla wa'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Contoh perbuatan Allah, Allah menciptakan alam semesta. Contoh perbuatan Allah,
adalah Allah yang menetapkan, Allah yang menciptakan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Jelas ibu-ibu? Ilmu at-ta'sir ini dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena ini termasuk kategori ilmu perdukunan. Termasuk apa? Kategori ilmu perdukunan. Bahkan termasuk ilmu sihir. Sebagaimana yang kita pahami, belajar ilmu perdukunan, ilmu sihir, hukumnya haram, dosa besar. Dan kalau dia mempraktekkan ilmu perdukunan dan ilmu sihir, berarti bisa membatalkan ketauhidan dia, keimanan dia, dan keislaman dia. Dalilnya, hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, di dalam kitab sunannya, pada nomor hadis 3905, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktabasa ilman minan nujumi iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Barang siapa yang suka mempelajari sebagian dari ilmu nujum atau ilmu perbintangan, maka ia telah mempelajari bagian daripada ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu nujum yang dia pelajari, semakin bertambah pula ilmu sihir yang dia pelajari. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, jelas definisi ilmu ta'sir? Bu? Jelas tidak? Bapak jelas? Ilmu at-ta'sir artinya jika ada di antara bapak dan ibu punya keyakinan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini itu tidak lain dikarenakan pengaruh dari bintang-bintang. Ibu-ibu dan bapak-bapak punya keyakinan misalnya bahwasannya bintang-bintang dan planet-planet yang ada di angkasa sana punya pengaruh berkaitan dengan kejadian dan peristiwa di muka bumi ini. Dan ini adalah ilmu haram. Ya, ilmu nujum haram. Kenapa? Dikarenakan ilmu ini ya masuk kategori ilmu perdukunan dan ilmu sihir. Dan di dalam ilmu nujum ini, yaitu ilmu at-ta'sir, ini di dalamnya ada kesyirikan. Dan syiriknya adalah masalah tauhid ar-rububiyah. Dan ini adalah syirik besar. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, praktek ilmu at-ta'sir banyak sekali terjadi di tanah air kita ini. Makin marak sekali prakteknya. Menamai berbagai gugusan bintang dengan nama-nama tertentu. Lalu mengaitkannya dengan sifat kepribadian manusia. Padahal semua ini adalah kedustaan dan kebohongan. Bahkan khurafat. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa kepercayaan terhadap hal seperti ini dapat mencerdai dan mencacati tauhid seseorang. Seperti misalnya dilakukan oleh ibu-ibu ketika masih muda. 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Suka membaca ramalan bintang. Bintang apa, Bu? Macam-macam sudah majalahnya dan korannya. Itu loh. Apa namanya ya? Kamu lahir kapan? Bulan ini. Berhubung kamu lahir bulan ini, bulan 4, bukan bulan 12, pasti kamu pemarah orangnya. Iya kan? Lalu dikait-kaitkan, bulan ini dapat apa ya kita ya? Oh ada nih, suami lagi baik banget bulan ini. Itu kan bintang apa namanya? Astagfirullah, lupa ya. Zodiak begitu. Dan apa nama bintang-bintangnya itu? Aries, Taurus, apa lagi?
Nah, itu kan punya Leo dan punya keyakinan kan dia dengan membaca itu, oh bulan ini dapat ini, oh kejadiannya ada ini, ada itu dan seterusnya. Ini jelas syirik. Syirik besar ibu-ibu. Karena syirik dalam masalah tauhid apa? Ar-rububiyah. Ya, jelas. Bahkan para ulama mengatakan bahwa orang yang suka membaca ramalan bintang itu sama seperti dia mendatangi dukun. Karena ramalan bintang itu sendiri adalah praktek apa? Perdukunan. Orang yang mendatangi dukun masih ingat nggak? Kategorinya ada 3 kan? Yang pertama dalam rangka untuk membantah itu dukun. Atau memberikan nasihat. Oh ini tidak mengapa. Bahkan dianjurkan. Tapi ada yang datang sekedar iseng. Ingin tahu. Apa sih yang diomongkan oleh dukun? Hukumnya bagaimana? Haram. Salatnya selama 40 hari dan 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain disebutkan 50 hari 50 malam. Meskipun ibu-ibu datang ke sana itu iseng. Sekedar ingin tahu. Termasuk menemani atasan dan bos kita. Jelas ibu-ibu? Kita nggak yakin dengan omongan itu dukun. Tapi iseng ikut ngantarkan juga atasan kita atau bos kita. Sama hukumnya. Salatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima. Sama dengan ibu zaman dulu 30 tahun yang lalu. Iseng baca majalah itu. Dilihat di belakang kan posisinya. Subhanallah ada gambar apa. Ada gambar binatang. Ada gambar bintang-bintang dan seterusnya itu. Nah itu iseng bu. Saya nggak yakin Ustadz. Kata bapak dan ibu saya nggak yakin. Tidak yakinnya ibu. Tidak yakinnya bapak. Tapi ikut serta membaca dan iseng untuk mengetahui apa sih isinya. Meskipun tidak jatuh ke dalam kekufuran. Tapi itu dosa besar. Sampai-sampai apa? Sholatnya tidak diterima selama 40 hari dan 40 malam. Nah, yang ketiga yang berbahaya sekali itu. Datang ke dukun, peramal, paranormal. Dan dia yakin dengan apa yang dipatwakan oleh dukun. Dan dia praktekkan apa yang dipatwakan oleh dukun tersebut. Dia percaya banget. Maka ini jatuhnya apa? Kekufuran. Bahkan bisa batal 2 kalimat syahadatnya. Bisa batal keislamannya. Nah, kalau bapak dan ibu membaca itu, zodiak tadi itu. Atau ilmu perbintangan itu ya. Yang berkaitan dengan ini Leo, bintang apa. Dan macam-macam ya. Seperti itu. Apa nama bintangnya? Leo. Apa lagi? Taurus. Apa lagi? Aries. Ternyata ibu tidak hanya sekedar iseng. Tidak hanya sekedar baca. Tapi yakin juga. Hati-hati. Bisa kufur. Kenapa kata para ulama? Orang yang membaca ramalan itu, dia yakin dengan apa yang diramalkan, yang ada di dalam majalah berkaitan dengan ilmu nujum tadi itu, atau perbintangan tadi itu sama hukumnya seperti mendatangi dukun. Karena ramalan bintang itu sendiri adalah praktek perdukunan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Maka ketika seseorang membaca ramalan bintang, untuk sekedar tahu, itu berarti sama saja dia bertanya kepada dukun untuk sekedar tahu. Maka sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun jika seseorang dari kita membenarkan ramalan-ramalan bintang yang ada di majalah atau koran tersebut, maka sama saja dia membenarkan perkataan dukun sehingga dia termasuk telah kufur kepada Allah Jalla wa'ala dan kufur terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kita sadar, kita paham bahwa tauhid adalah perkara yang apa? Sangat penting. Masalah tauhid itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan kita menyembah kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak hanya sekedar kita tersebut beragama Islam. Tidak hanya sekedar ya orang itu jatuh kepada kekufuran karena beragama selain Islam. Tapi tauhid itu luas sekali.
Salah satunya berkaitan tentang masalah apa? Ilmu nujum ini. Jelas ya? Dan ilmu nujum itu maksudnya apa? Ilmu at-ta'sir tadi. Dia punya keyakinan bintang-bintang tadi itu punya pengaruh berkaitan dengan kejadian-kejadian terhadap diri kita dan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Dan ini kita katakan apa? Syirik. Ya. Kita sangat paham bahwa tauhid adalah perkara yang sangat penting karena masih banyak orang yang tidak paham tentang hal-hal yang seperti yang saya jelaskan tadi. Maka sebagian orang beragama Islam dia. KTP-nya Islam. Tapi menganggap itu menjadi apa? Sebagai sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan di antara mereka itu juga ikut-ikutan untuk punya keyakinan. Sebagaimana keyakinan orang-orang kafir atau keyakinan orang-orang musyrik. Subhanallah. Karena dianggap lumrah tadi, ya, dia menjadikan hal itu biasa-biasa saja. Padahal itu mencacati tauhid yang dia miliki. Bahkan kalau dia punya keyakinan dan mempercayai berkaitan dengan ilmu perbintangan tadi, itu bisa batal loh keislamannya, bisa batal loh keimanannya, bisa batal loh 2 kalimat syahadatnya, bisa murtad. Hati-hati ya. Dari hari ini Bapak dan Ibu, jangan pakai iseng baca-baca ilmu perbintangan tadi. Saya tidak tahu, zaman dulu banyak banget tuh ilmu-ilmu nujum itu. Biasanya ada di belakang apa? Majalah atau di belakang koran itu. Terutama majalah-majalah ibu-ibu dan majalah anak-anak muda itu. Karena bapak-bapak tidak punya majalah kan pada saat itu. Jelas ya, nggak ada. Itu anak muda. Yang ibu sebut itu majalah anak muda. Bukan bapak-bapak yang legend ini, enggak. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Taib, ibu-ibu. Lebih detail lagi nih kita jelaskan. Keyakinan manusia terhadap bintang-bintang, keyakinan manusia terhadap bintang-bintang itu terbagi menjadi 2 bagian. Keyakinan manusia terhadap bintang-bintang itu terbagi menjadi 2 bagian. Golongan yang pertama meyakini bahwasannya bintang-bintang atau benda-benda di langit memiliki kehendak atau keinginan. Golongan yang pertama meyakini bahwa bintang-bintang dan benda-benda di langit memiliki kehendak dan memiliki keinginan, sehingga bintang dan benda-benda di langit bisa mempengaruhi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Titik. Golongan yang pertama ini yang meyakini bahwasannya bintang dan benda-benda di langit punya keinginan dan punya kehendak sehingga bisa mempengaruhi kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa di muka bumi ini hukumnya adalah apa? Kafir, musyrik. Jelas ya? Ini bisa membatalkan 2 kalimat syahadat. Artinya kalau orang batal 2 kalimat syahadatnya, artinya dia itu apa? Kafir. Murtad itu apa? Kafir. Artinya kalau dia tersebut meyakini sebagaimana yang kita jelaskan tadi, yang itu ada pada golongan yang pertama, dia meyakini bahwasannya itu bintang, itu bulan, itu matahari, dan seterusnya berkaitan dengan benda-benda yang di langit, punya kehendak dan keinginan,
Maka oleh sebab itu benda-benda di langit memiliki pengaruh atau bisa mempengaruhi kejadian dan peristiwa di muka bumi ini. Ini adalah keyakinan yang syirik. Dan ini syiriknya syirik apa? Syirik besar. Wallahu alam bissawab. Naam, ingat, yang mengatur kejadian yang ada di muka bumi ini hanyalah Allahu Jalla wa'ala. Bintang-bintang dan benda-benda yang ada di langit tidak memiliki kehendak dan keinginan. Jelas apa Ibu? Bintang-bintang yang ada di langit dan benda-benda yang di langit, yang ada di angkasa sana, itu tidak memiliki keinginan dan kehendak. Dan benda-benda di langit itu tidak bisa mengatur. Tidak bisa mengatur kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini. Bahkan benda-benda yang di langit itulah yang diatur. Jelas? Bahkan benda-benda yang ada di langit itulah yang diatur. Seperti matahari. Terbit dari arah mana? Timur. Tenggelam dari arah mana? Barat. Siapa yang mengatur itu? Allahu Jalla wa'ala. Jelas ya? Termasuk bintang bermunculan. Jumlahnya banyak. Siapa yang mengatur? Malam hari bintang ada. Pagi hari, siang hari bintang tenggelam. Siapa yang mengatur itu? Allahu Jalla Jalaluh. Termasuk bulan juga. Malam hari ada. Kemudian ada bulan purnama nanti. Kemudian ada lagi gerhana bulan. Dan seterusnya. Siapa yang mengatur itu semua? Allahu Jalla wa'ala. Makanya dalam surah Al-A'raf. Surah yang ke-7. Surah Al-A'raf. Surah yang ke-7. Ayat 54. Ayat 54. Allahu Jalla wa'ala berfirman. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrih. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Matahari termasuk benda yang ada di langit nggak Bu? Bulan termasuk yang ada di langit nggak? Yang ada di angkasa nggak? Ya, bintang-bintang juga. Tunduknya matahari, bulan, dan bintang-bintang itu kepada apa? Kepada aturan-aturan Allahu Jalla wa'ala. Dan itu dikuatkan dalam surah Yasin. Ayat 40. Surah Yasin, surah yang ke-36 ya? Sahih? Coba lihat dulu. Yakin Bu? Surah Yasin surah keberapa? 36. Ayatnya 40. Allah Jalla wa'ala berfirman. Wa kullum fi falaki yasbahun. Bulan, matahari, bintang-bintang beredar pada garis edarannya. Siapa yang mengedarkan? Allah Jalla wa'ala. Jadi kesimpulannya, jika benda-benda di langit tidak memiliki kehendak dan keinginan untuk bergerak semaunya, maka bagaimana mungkin dia bisa mengatur atau mempengaruhi kejadian dan peristiwa di muka bumi? Maka oleh sebab itu, catatannya, barang siapa yang meyakini bahwasannya bintang-bintang dan benda-benda di langit memiliki kehendak dan keinginan bisa mengatur kejadian dan peristiwa di muka bumi ini, maka dia dihukumi kafir. Dihukumi apa? Kafir. Sebagaimana para penyembah benda-benda langit yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan mereka pada saat berada di negeri Syam. Pada saat itu Nabi Ibrahim diutus ya di negeri Syam. Syam itu 4 negara sekarang. Palestina, Yordania, Syria, dan Libanon. Ternyata mereka ya tempat Nabi Ibrahim menjalankan dakwahnya. Kenapa Allah mengutus Nabi Ibrahim ke Syam itu?
Dikarenakan penduduk Syam pada saat itu menyembah apa? Benda-benda yang ada di langit. Jelas ya? Sampai sekarang ada nggak yang menyembah matahari? Ada. Ada nggak yang menyembah bulan? Ada. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya keyakinan bahwasannya itu benda punya keinginan dan kehendak yang bisa mengatur kejadian dan peristiwa yang ada di muka bumi ini, apa bedanya dengan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di Syam pada saat itu yang menyembah apa? Bulan dan bintang serta matahari. Jelas ya? Itu sama saja menjadikan benda-benda di langit itu sebagai Tuhan. Dan ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Jelas ibu-ibu, bapak-bapak? Ini golongan yang pertama ya. Golongan yang kedua, mereka memiliki keyakinan. Golongan yang kedua memiliki keyakinan bahwa bintang-bintang dan benda-benda di langit tersebut hanyalah sebab. Hanyalah apa? Sebab. Yang Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai petunjuk untuk menentukan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi, golongan yang kedua memiliki keyakinan bahwasannya bintang-bintang dan benda-benda yang ada di langit hanyalah sebagai sebab, yang dimana Allah Jalla Jalaluh jadikan bintang dan benda-benda di langit tadi sebagai apa? Petunjuk untuk menentukan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Seperti contoh, ada golongan yang kedua ini meyakini bahwa bintang tertentu menandakan akan terjadinya kejadian ini. Bintang itu adalah sebagai tanda akan munculnya peristiwa itu. Nah, bagaimana hukumnya ya? Kalau di antara kita itu punya keyakinan yang menentukan peristiwa di muka bumi ini, mereka punya keyakinan tetap Allah. Cuma bintang-bintang tadi, bulan dan matahari itu cuma sebagai sebab. Yang menentukan tetap Allah Jalla wa'ala. Seperti omongan kita ya. Oh, ada bintang ini nih. Berarti ada kejadian ini nih. Oh, bulan begini nih. Berarti ada peristiwa ini. Nah, itu kan sebab. Yang menentukan mereka juga punya keyakinan. Allah yang menentukan itu semua. Ini cuma sebagai ya tanda atau menandakan akan terjadinya peristiwa ini. Atau jika muncul bintang itu menandakan akan terjadi kejadian itu. Maka golongan yang kedua ini dihukumi ya syirik besar. Yang seperti ini hukumnya sama dengan perdukunan. Jelas ibu-ibu? Ya, artinya perdukunan, mengira-ngira, oh muncul bintang ini. Pasti apa? Akan terjadi kejadian ini. Muncul bulan ini, berarti akan terjadi peristiwa itu. Ini hukumnya sama seperti orang yang datang ke dukun. Ya, sama dengan apa? Maaf. Orang yang seperti ini hukumnya apa? Sama seperti dengan perdukunan. Dan ini termasuk apa? Syirkul akbar atau syirik besar. Jelas ya? Nah, dua keyakinan ini, dua golongan ini, ya, ini dua-duanya salah. Yang pertama tadi jelas ya kekafiran dan kesyirikan. Kalau yang kedua ini masih muslim dia, tapi dia dianggap melakukan apa? Syirik besar. Ini adalah dua keyakinan seseorang terhadap bintang-bintang.
Yang keduanya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena termasuk syirkul akbar, syirik besar. Maka meskipun seseorang tidak menjadikan sebagai Tuhan bintang-bintang tersebut, meskipun orang itu tidak menjadikan bulan itu sebagai Tuhannya, meskipun dia tidak menjadikan matahari itu sebagai Robnya, sebagai Tuhannya, akan tetapi dia itu meyakini bahwa bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh tentang kejadian dan peristiwa di masa depan atau yang ada di alam semesta. Maka hukumnya sama seperti seseorang yang percaya kepada dukun. Jelas ibu-ibu? Ini ilmu apa namanya? At-ta'tsir. Jelas ya? Bapak-bapak jelas? Ilmu at-ta'tsir? Perlu diulang lagi? Tidak perlu. Jelas ya? Ilmu apa namanya tadi, Bu? At-ta'tsir. Jika ada di antara ibu punya keyakinan bahwasanya bintang dan benda-benda di langit punya keinginan, punya kehendak yang bisa berpengaruh ya terhadap kejadian dan peristiwa di muka bumi ini. Bahkan dia itu yang mengatur peristiwa dan kejadian yang ada di muka bumi. Ini adalah apa? Kekufuran, kafir, murtad, batal dua kalimat syahadatnya. Karena dia melakukan apa? Kekufuran dan kesyirikan. Syiriknya bahkan syirik besar. Jelas ibu-ibu? Bapak jelas? Yang kedua, ilmu at-tasyir. Ilmu apa, Bu? At-tasyir. Nah, ilmu at-tasyir ini adalah sebuah ilmu yang memberikan pengertian, sebuah ilmu yang memberikan pengertian bahwasannya lokasi bintang-bintang yang ada di langit bisa membantu untuk menunjukkan arah. Bisa membantu untuk apa? Menunjukkan arah. Dan bisa membantu untuk menunjukkan musim tertentu. Untuk menunjukkan musim tertentu. Jadi bisa berfungsi untuk menunjukkan arah. Bisa juga berfungsi untuk menunjukkan musim tertentu. Serta tidak ada kaitannya dengan kejadian dan peristiwa yang ada di muka bumi ini. Jelas ibu-ibu? Hukum ilmu at-tasyir kita katakan hukumnya itu adalah boleh. Hukumnya apa? Boleh. Ya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di beberapa ayat. Yang pertama adalah surah Yunus. Surah Yunus, surah yang keberapa? Ke-10. Yang pertama ayat yang kelima. Surah Yunus, ayat yang keberapa? Kelima. Kemudian surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang ke-16. Ayatnya pun juga ayat 16. Surah An-Nahl, ayat 16. Kemudian surah Yasin. Surah yang ke-36. Surah yang keberapa? 36. Ayatnya 39 dan 40. Ibu-ibu, dari semua, maaf, saya ulangi ya. Surah Yunus,
ada 2 ya, ayat 5. Kemudian surah An-Nahl ayat ke berapa? 16. Surah Yasin 39 dan 40. Dari semua ayat ini adalah dalil bahwasannya benda-benda di langit yang menciptakan siapa? Allah, dengan aturan yang tidak berubah sama sekali. Di antara bintang dan bulan serta matahari ada yang berulang setahun sekali, ada juga yang beberapa tahun sekali. Akan tetapi periode peredaran tersebut, tidaklah diciptakan sia-sia begitu saja, melainkan memiliki manfaat tertentu bagi manusia, baik diketahui oleh mereka ataupun belum. Karena Allah Jalla wa'ala, menurut para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah rahmatan wasi'ah, bintang-bintang itu ternyata memiliki manfaat. Kata Imam Qatadah, khalaqallahu hadhihin nujuma li salasin. Allah menciptakan bintang-bintang itu tidak lain memiliki 3 tujuan. Dan 3-tiganya itu dibolehkan. Yang pertama apa fungsinya bintang di langit? Zinatan lis sama, sebagai perhiasan buat langit. Boleh kan? Yang kedua, warujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar syaitan. Sebagai alat apa? Pelempar syaitan. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Wa alamatin yuhtada biha. Yang ketiga, sebagai tanda petunjuk arah dan waktu serta bulan. Berarti al-ilmu at-tasyir boleh atau tidak boleh? Boleh, kata Allah Jalla wa'ala di dalam surah Yunus ayat yang kelima. Satu-satu ya, kita bacakan ini. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah Allah Jalla wa'ala yang menjadikan matahari bersinar. Dialah Allah Jalla wa'ala yang menjadikan bulan bercahaya. Dan dialah Allah Jalla wa'ala yang menetapkan tempat-tempat orbitnya benda-benda yang ada di langit. Seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Apa tujuannya? Dikatakan di sini, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kalian, wahai manusia, mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Subhanallah, bintang, bulan, matahari. Makanya, kalau tanggalan Masehi, itu menghitungnya dengan cara apa? Matahari apa bulan? Matahari kan? Tapi kalau Hijriyah, tanggalan yang Hijri, itu dari apa? Bulan. Allah Jalla wa'ala tidaklah menciptakan bintang, bulan, matahari, melainkan ada kebenarannya, melainkan dengan hak, dengan kebenaran, dengan sesuatu yang benar. Dialah Allah Jalla wa'ala yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya. Dan kita lihat ya, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-16, ini salah satu fungsi daripada bintang. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun.
Dan dialah Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Kapal laut bisa jalan ke sini kemari, bisa sampai tujuan. Itu nakhodanya tahu dari mana, Bu? Dari bintang. Jelas ya? Kalau pilot itu pesawat mengetahuinya untuk menuju ke sini, kota ini, negeri ini, gimana caranya selain radar? Dengan apa, Bu? Bintang juga ya. Seperti itu. Yang jelas orang yang ada di laut itu bisa berjalan karena Allah tentunya. Tapi Allah ciptakan bintang-bintang itu untuk mengetahui apa? Arah dan tempat. Nah, dengan pergerakan bintang, seseorang bisa mengetahui arah. Dengan pergerakan bintang, seseorang bisa mengetahui musim tertentu, bulan tertentu. Maka oleh sebab itu, mempelajari ilmu perbintangan untuk hal yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu hukumnya apa? Boleh atau tidak mengapa. Dan ini semua adalah dalil tadi yang menjelaskan bahwasannya benda-benda di langit diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan aturan yang tidak berubah. Siapa yang membuat aturannya? Allah Jalla wa'ala. Ada yang berulang setahun sekali. Ada juga yang beberapa tahun. Seperti gerhana matahari itu setiap berapa tahun sekali. Ya kan? Panjang. Itu bisa dipelajari enggak? Terjadinya gerhana matahari itu. Bisa ya kan? Bulan juga. Itu hitungan bulan apa hitungan tahun? Adanya gerhana bulan itu. Nah. Jelas ya? Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, untuk ilmu at-tasyir ini hukumnya apa? Boleh. Dan disebutkan di dalam firman Allah dalam surah Yasin, surah yang ke-36, ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal'urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan, kata Allah. Ini Allah yang berfirman. Kata Allah, kami telah tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Sehingga setelah ia sampaikan, setelah ia sampai ya, setelah bintang-bintang tadi, atau bulan tadi, sudah berada di tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Di ayat ini Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang posisi bulan yang bisa dipakai untuk mengetahui hitungan-hitungan tertentu yang bermanfaat. Maka muncullah tanggalan apa? Hijriyah. Jelas ibu-ibu? Nah, di sini juga disebutkan ya, pada surah Yasin ayat 40, wa kullum fi falaki yasbahun. Bulan, matahari, bintang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Untuk tujuan apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu di setiap bulannya. Peredaran atau rotasi atau revolusi benda-benda langit akan tetap sebagaimana mestinya hingga akhirnya Allah Jalla wa'ala merubah aturannya ketika tiba apa? Hari kiamat. Allah merubah aturannya sendiri. Seperti nanti yang terjadi di hari kiamat. Matahari itu terbitnya dari arah mana? Barat. Ya, itu siapa yang bikin peraturan itu? Allah Jalla wa'ala. Tapi sementara ini Allah telah membuat aturan main untuk bulan, untuk bintang, untuk matahari. Mereka beredar sesuai dengan edarannya, sesuai dengan rotasinya, sesuai dengan peredarannya, ya, sesuai dengan revolusi benda-benda langit akan tetap sebagaimana mestinya. Terus sampai nanti datang ya yang namanya akhir zaman, yang dimana pada saat itu nanti ketika matahari terbit dari arah barat, ya pada saat itu nanti tidak ada seorang pun yang sudah menyebutkan nama Allah.
Nama Allah pun terlupa di lisannya. Jelas ya? Berarti menunjukkan sebentar lagi apa? Kiamat terjadi. Karena sebelum terjadinya kiamat, Allahu Jalla wa'ala mengutus angin. Yang dimana angin itu akan mewafatkan manusia-manusia yang beriman kepada Allahu Jalla wa'ala. Meskipun imannya sebesar anak semut sekalipun. Jadi yang mendapatkan kiamat, runtuhnya langit, pecahnya bumi. Kemudian gunung-gunung itu berterbangan. Yang mendapatkan kaum muslimin apa kafirin? Orang kafir. Muslim sudah tidak ada lagi. Ketika terjadinya apa? Hari kiamat tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi kesimpulannya, ilmu perbintangan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh yang mana Bu namanya? At-ta'sir. Sedangkan yang boleh namanya apa? At-tasyir. Wallahu alam bissawab. Sekali lagi at-tasyir itu adalah pengertiannya mengetahui lokasi bintang-bintang untuk membantu menunjukkan arah dan untuk menunjukkan ya musim tertentu serta tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian dan peristiwa yang ada di muka bumi. Ini namanya ilmu apa Bu? At-tasyir. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Allah menciptakan bintang itu ada hikmahnya. Ada tujuannya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, manfaat daripada bintang-bintang itu ada 3. Yang pertama, Allah Jalla Jalaluh menjadikan bintang itu sebagai apa? Hiasan. Kehadiran bintang-bintang serta benda-benda langit lainnya di langit menjadikan langit semakin indah. Bukan begitu? Tentunya ini semua karena siapa? Allah. Allah ingin memberikan keindahan bagi para makhluknya, khususnya manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Muluk. Ayat yang kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit-langit dengan apa? Bintang-bintang. Dengan benda-benda yang ada di langit. Kemudian, dalil yang kedua, atau tujuan yang kedua, adalah sebagai pelempar syaitan. Sebagai apa? Pelempar syaitan, alat pelempar syaitan. Bintang-bintang itu Allah ciptakan adalah sebagai alat pelempar syaitan. Ya. Sebagaimana yang juga disebutkan di dalam surah Al-Muluk juga ya. Ya. Dan juga disebutkan di dalam surah Jin ayat 8 sampai 9. Surah Jin ini surah yang ke-72 ya. Ayatnya 8 sampai 9. Dalam surah Al-Muluk juga disebutkan ya. Ayat keberapa Bu? Kalau surah Jin, surah yang keberapa? 72. Ayatnya berapa? 8 dan 9. Maksud saya, sebagai pelempar syaitan juga ada dalam surah Muluk bukan? Ya. Wa rujuman lisyayatin. Ayat berapa Bu? Hah? Kelima juga. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Hah? Kemudian ayat berapa Bu? Ayat kelima. Surah Al-Muluk ayat yang kelima juga kan? Surah Al-Muluk ayat yang kelima. Yang dimana Allah Jalla Jalaluh berfirman. Ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir.
Nah, di dalam surah Al-Mulk ini, ya, ayat yang kelima disebutkan ya, dua manfaat penciptaan bintang itu. Yang pertama, tidak lain sebagai hiasan untuk apa? Untuk langit. Yang kedua, sebagai alat pelempar buat syaitan. Sebagai alat apa? Pelempar buat syaitan, ya, sebagai alat pelempar buat syaitan. Itu ada pada surah Al-Mulk ayat yang keberapa? Kelima. Naam. Taib. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Taib, Ibu-ibu? Naam. Kemudian selanjutnya surah Al-Mulk itu surah yang keberapa? 67 ya? 67. Nah, 67. Taib, termasuk juga surah Jin. Surah yang ke-72. Ayatnya 8 sampai 9. Allah menjelaskan bahwasannya fungsi bintang-bintang itu sebagai apa? Sebagai alat pelempar buat syaitan. Naam. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami bangsa jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat. Ya, kami mendapati, kata bangsa jin, kami mendapati langit-langit itu memiliki penjagaan yang sangat kuat dan sangat ketat. Dan kami mendapati panah-panah api yang dilemparkan untuk kami. Nah, berarti menunjukkan apa? Fungsi bintang untuk apa? Sebagai alat pelempar syaitan. Naam. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami, bangsa jin, dahulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Dulu kami pernah menduduki beberapa tempat yang ada di langit. Untuk apa? Mencuri berita-berita yang ada di langit. Ya. Tetapi sekarang ini, ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, kami tidak bisa lagi mencuri apa? Informasi-informasi yang ada di langit. Bahkan kami menjumpai panah-panah api yang selalu mengintai kami untuk membakar kami. Nah, ini fungsi yang keberapa? Yang kedua, ya. Para ulama mengatakan bahwa bintang yang digunakan untuk melempar jin tidaklah keluar dari edarannya, melainkan hanya percikan api dari bintang tersebut. Jadi bukan bintangnya yang jatuh, ya. Jadi itu cuma sekedar apa? Apinya saja, percikan api dari bintang tersebut. Jelas, Ibu-ibu? Yang ketiga fungsinya sebagai tanda-tanda suatu arah atau tanda-tanda suatu musim. Fungsi yang ketiga dari bintang sebagai apa? Tanda untuk suatu arah dan tanda untuk suatu musim. Dalilnya, Ustadz. Pertama surah Al-An'am. Surah yang ke-6 ayat 97. Surah Al-An'am ayat 97. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri." Dan dialah Allah Jalla wa Ala yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya sebagai petunjuk di tengah kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Maka oleh sebab itu, untuk kita yang di sekarang ini, ya, kita mengenal adanya kompas. Sedangkan orang dulu, kenal nggak dengan kompas itu? Tidak, kan? Orang-orang zaman dahulu itu tidak memiliki kompas untuk menunjukkan arah. Sehingga mereka menggunakan apa? Gugusan-gugusan bintang tertentu. Sebagai apa? Petunjuk arah.
tentunya ini adalah ilmu yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada orang-orang terdahulu. Kalau sekarang lebih gampang. Ya, dengan adanya kompas, itu sudah mengarahkan kita kepada sesuatu, ya kan? Kalau zaman sekarang juga lebih mudah kalau kita di mobil ya, di daratan, dengan adanya apa? GPS itu. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan juga dalam surah apa? An-Nahl. Surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 16. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda yang Allah Jalla wa'ala berikan di muka bumi. Dan dengan bintang-bintang mereka menjadikannya sebagai apa? Petunjuk. Jelas ya ibu-ibu? Nah maka sebagai penutup ya, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Qatadah. Perkataan Qatadah atau Imam Qatadah yang dinukil oleh Imam Bukhari, ini sebenarnya hanya sebagian saja. Perkataan Imam Qatadah rahimahullah yang lengkap diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab An-Nujum. Lanjutan dari perkataan Imam Qatadah itu adalah sebagai berikut. Wa inna unasan jahlatan bi amrillahi ta'ala qad ahdasu fi hadhihi nujumi kihanatan. Dan sesungguhnya ada kelompok orang-orang yang tidak mengerti syariat Allah. Ya, ada sekelompok orang, ada segolongan orang yang mereka itu tidak mengerti syariatnya Allah, tidak paham Al-Quran dan Sunnah, telah membuat ilmu perdukunan dengan bintang-bintang ini, yang disebut dengan ilmu apa? Ilmu An-Nujum. Keterangan Imam Qatadah ini menunjukkan bahwasannya ilmu perdukunan melalui ilmu nujum telah ramai penggunaannya sejak zaman dulu, tepatnya di zaman tabi'in. Tabi'in itu apa definisinya ikhwan? Bapak-bapak? Siapa yang tahu? Ibu-ibu? Orang Muslim berjumpa dengan sahabat Nabi dan meninggalnya dalam kondisi apa? Islam. Seseorang yang beriman kepada Allah, seorang beriman kepada Rasulullah, beragama Islam, berjumpa dengan para sahabat, ya, dan mereka meninggal juga dalam kondisi Islam. Itulah siapa? Tabi'in. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Naam, terkait hukum mempelajari tata letak peredaran bulan. Apa hukumnya? Terkait hukum mempelajari tata letak peredaran bulan, apa hukumnya? Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang mempelajari ilmu perbintangan ya. Yang pertama, sekelompok ulama tidak membolehkan mempelajarinya sama sekali dalam rangka menutup, dalam rangka apa? Menutup celah-celah kesyirikan dan menutup celah-celah perdukunan. Sebagian ulama tidak membolehkan mempelajari ilmu perbintangan sama sekali. Tujuannya apa? Dalam rangka menutup celah-celah kesyirikan dan menutup celah-celah perdukunan. Titik. Sedangkan pendapat yang kedua, mempelajari ilmu perbintangan, hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh jika ada manfaatnya. Ada manfaatnya enggak? Ada. Siapa yang berpendapat seperti ini? Di antaranya Sufyan bin Uyainah dan Ishaq bin Rawahih. Ishaq bin Rahawayah, ya. Ishaq bin Rahawayah, ya, adalah seorang ahli fikih yang sekelas dengan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Keduanya, kedua ulama tadi, Sufyan bin Uyainah dan juga Imam Ishaq bin Rahawayh, ya, dahulu memiliki banyak murid
dan juga mazhabnya tersendiri. Hanya saja mazhab tersebut tidak dilestarikan oleh murid-muridnya. Namun perkataan dan pendapat mereka sampai hari ini terus menerus dinukil oleh para ulama. Di antaranya oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Naam. Nah, Imam Ibnu Uyainah menurut keterangan ya, itu menurut Imam Qatadah ya, terkait hukum mempelajari tata letak peredaran bulan, menurut Imam Qatadah hukumnya makruh. Imam Ibnu Uyainah tidak membolehkannya. Seperti yang dinukilkan oleh Harab dari mereka berdua. Akan tetapi Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahaweh memberikan rukhsah terkait hal ini. Artinya hukumnya apa? Boleh. Maksudnya mempelajari letak matahari, letak bulan, letak bintang untuk mengetahui arah kiblat, waktu sholat dan semisalnya. Maka hukumnya apa ibu-ibu? Boleh mempelajari ilmu perbintangan tersebut. Wallahu alam bissawab. Taib. Ya, di sini ada satu hadis Nabi SAW. Hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan dipastikan tidak akan masuk surga. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Golongan yang pertama, mudminul khamri, pecandu minuman keras, pecandu khamar, pecandu narkoba, pecandu apa lagi? Pil koplo. Ya, khamar itu kan mayu khamirul akal, yang merusak akal pikiran, termasuk merusak badan. Itu istilahnya apa? Khamar. Nah, jelas Bapak Ibu? Mukhaddirat, penghancur tubuh. Para pecandu khamar, minuman keras, tidak masuk surga. Wa qati'ur rahimi, tidak masuk surga juga pemutus tali kekerabatan. Atau orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian yang ketiga, wa musaddiqun bis-sahri. Ya, orang yang mempercayai sihir. Naam. Disebutkan sebagai penguat yang dibawa, ada satu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dikatakan di sini, ya, di dalam satu hadis ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Imam At-Tabarani dan juga oleh Al-Imam Hakim. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man mata mudminan lil khamri." Barang siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamar, meninggal dalam kondisi sakau, meninggal dalam kondisi ya negak khamar, bir, ya pil koplo atau yang sejenisnya. Maka apa hukumannya nanti di akhirat? Saqahallahu azza wa jalla min nahril ghutah. Maka Allah Jalla wa Ala akan memberikannya minuman dari sungai Ghutah. Dari sungai apa? Ghutah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa ma nahrul Ghutah?" Apa itu sungai Ghutah? Qala Rasulullah menjawab, "Nahrun yajri min furujil mumisati yu'zi ahlin nar rihu furujihim." Sungai Ghutah itu adalah sungai yang airnya mengalir. Maaf ya kalau bahasa kurang sopan ini, minta maaf. Ini sabda Nabi, kita sampaikan. Kalau sekiranya kosakata saya kurang sopan, mohon dimaafkan. Yang disebut dengan sungai Ghutah adalah sungai yang airnya mengalir
dari kemaluan para wanita penzina. Sungai yang airnya mengalir dari kemaluan para pelacur, para wanita penzina. Yang baunya, Allahu Akbar, yang bau kemaluannya itu menyiksa para penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi menyebutkan tentang 3 orang yang terancam masuk ke dalam neraka ini atau tidak akan masuk surga, yaitu pecandu khamar, pemutus silaturahim, dan orang yang membenarkan sihir. Sebab hadis ini dimasukkan dalam bab ini karena telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa ilmu perbintangan itu bagian daripada apa? Ilmu sihir. Naam. Jelas Bapak dan Ibu? Wallahu a'lamu bissawab. Nah, ini sebagai tambahan ilmu, hati-hati yang suka khamar, hati-hati para pemutus silaturahim. Ya. Ancamannya apa? Tidak masuk surga. Ancamannya apa? Masuk neraka. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, selesai kita dari bab ini ya, yaitu berkaitan tentang masalah ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya meyakini bahwa ada orang yang kesurupan atau orang yang diguna-guna pengobatannya dengan ruqyah, tapi si peruqyah menyediakan kopi buat yang kesurupan dan sembuh dari guna-guna tadi. Orang yang kesurupan tersebut suara dan tenaganya berbeda banget sebelum kesurupan. Ibu-ibu, nanti kita akan belajar tentang nusrah. Mudah-mudahan bulan depan ya. Saya sempat menyinggung ya, nusrah itu. Nusrah itu mengobati orang yang diguna-guna atau disihir dengan cara sihir lagi. Dengan cara apa? Sihir. Ya, nusrah itu artinya apa? Mengobati orang yang terkena apa? Sihir, kita katakan seperti itu. Itu juga disebutkan di dalam pembahasan di kitab Tauhid kita ini. Namanya apa? Nusrah. Ya, nusrah. Jadi nusrah itu adalah halus sihri anil mashur. Melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Nusrah itu ada 2. Ada nusrah dengan cara yang syar'i, mengobati orang yang terkena sihir atau guna-guna, ya, dengan cara yang syar'i, artinya dengan ruqyah yang syar'i, itu dibolehkan. Ada lagi nusrah dengan cara sihir. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Termasuk tadi itu orang, dia mengasihkan kopi, yang memerintahkan itu siapa tuh? Pasti dia minta bantuan apa? Jin dan syaitan. Seperti itu. Makanya nusrah dengan sihir itu, ya, itu tingkatannya ada macam-macam. Yang pertama, orang yang tersihir datang kepada penyihir. Lalu sang penyihir dengan bantuan syaitan menginfokan kepada orang yang tersihir bahwa buhul-buhul sihir tersebut diletakkan di lokasi tertentu. Termasuk tadi yang diguna-guna, dia tanya buhul-buhulnya di mana. Kemudian dia suruh tuh, ya, kata jinnya, aku suka kopi. Tolong aku minta kopi ya, disediakan kopi pahit dan seterusnya. Itu yang nyuruh siapa? Jin. Jelas ya? Nah, jadi pengobatan yang seperti ini jelas salah ya. Tidak syar'i. Jadi kita menggunakan nusrah, mengobati orang yang terkena sihir, itu dengan ruqyah yang syar'i. Atau dengan obat-obatan yang syar'i. Atau doa-doa yang diperbolehkan. Wallahu a'lamu bissawab. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi yang dilakukan oleh orang tadi itu,
Itu bukan apa? Bukan syar'i ya. Ngasih kopi tadi itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, apakah kita menjual atau tidak menjual sesuatu produk berdasarkan musim? Misalnya saya tidak mau menjual es atau minuman dingin pada bulan April, karena biasanya bulan April itu sudah masuk musim hujan. Apakah ini sudah termasuk syirik, Ustadz? Ya enggak lah. Padahal bulan Aprilnya masih jauh, tapi kita sudah memprediksi bahwa bulan tersebut akan ada hujan. Kalau memastikan nggak boleh, tapi memperkirakan. Kayak misalnya nih, kakak atau ibu umroh bulan apa nanti? Insya Allah November atau Desember. Kenapa? Panasnya nggak terlalu, iya kan? Aku bulan ini aja deh, Januari aja. Kenapa? Sudah mulai agak adem. Wajar nggak? Itu kan perkiraan. Bisa jadi ditanya, Sat, di mana Sat? Lagi di Mekah. Ya, insya Allah besok ke Madinah. Gimana? Katanya panas banget ya? Enggak panas juga. Berarti perkiraan kita salah kan? Tapi kebiasaannya berdasarkan apa? Kebiasaan. Itu nggak ada masalah. Cuma yang tidak boleh itu apa? Memastikan. Kalau berkaitan dengan jualan kita katakan nggak ada masalah. Seperti misalnya yang punya 4 musim. Subhanallah. Kan ada musim winter, musim dingin. Jualannya apa? Jaket dong, pakaian yang tebal. Wajar dong kalau misalnya itu jaket dijual di musim panas. Mungkin ada yang beli, tapi kebanyakan nggak beli. Ini kan sesuai dengan perkiraan. Yang beli pun juga turis biasanya. Orang-orang sana nggak mau membeli. Ngapain? Nggak dimanfaatkan juga. Kan seperti itu. Wajar nggak seperti itu ibu-ibu? Apakah termasuk syirik? Tentu tidak. Ini sesuatu hal yang wajar. Wallahu alam bissawab. Ya, kita memperkirakan. Bahkan tanya-tanya. Saat kalau Januari itu panas nggak? Nggak terlalu panas sih. Sudah mulai masuk ya. Agak adem seperti itu. Cuma nggak adem banget. Nanti adem banget tuh nanti bulan ini. Ya misalnya bulan apa? Bulan Maret, bulan April. Nah itu mulai itu misalnya kan. Nah itu kita katakan sesuai dengan apa? Kebiasaan. Dan itu bukan apa? Bukan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Ustadz, dulu kami belum tahu kalau ilmu perbintangan yang tidak boleh diyakini tentang nasib tidak menjadikan kami berdosakah? Nah, artinya nih si ibu ini tidak paham. Rupanya suka membaca ramalan bintang. Hari ini baru tahu bahwasanya membaca itu tidak boleh juga. Salatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Apakah ketidaktahuan kami itu mengakibatkan salat kami juga rontok dan gugur? Kita katakan Allah Jalla wa'ala baru menghukumi kita, mengazab kita jika kita sudah paham. Kalau kita tidak mengerti, ya kita katakan insya Allah ma'fu, dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah sekarang ini kita sudah tahu, hendaknya apa? Ditinggalkan. Kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'asa rasula. Wa ma kunna mu'adzibina. Dan tidaklah kami ini akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus ya kepada kaum tersebut seorang rasul. Artinya sudah sampai ilmu padanya. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Taib. Yang lalu ya kita katakan cukup dengan taubatan nasuha. Kemudian karena ketidaktahuan tadi, insya Allah tidak dihukumi dosa oleh Allahu Jalla wa'ala. Karena Allahu Jalla wa'ala mengadab satu kaum itu kalau sudah sampai ilmu padanya, tapi dia tidak menjalankan ilmu tersebut. Wallahu a'lam. Ustadz mau tanya,
Saya mau bertanya, kalau kita mau menikahkan anak, menurut orang tua harus diperhatikan bulan baiknya, hari baiknya. Itu termasuk syirik enggak Ustadz? Apa wetonnya? Weton ya? Syirik enggak Bu? Ya, syirik jelas sudah itu. Kalau misalnya ini bikin kawinan bulan ini aja deh, akhir Desember atau setelah Idul Fitri. Kenapa Bu? Nah, karena kita banyak yang datang nanti, kita bisa ngundang teman-teman, kerabat, karena musim liburan. Boleh nggak begitu? Boleh. Makanya kan kalau berkaitan dengan maaf, kawinan itu hari Sabtu atau hari Ahad. Atau mungkin Jumat. Kenapa nggak bikin Senin sih? Selasa, Rebu. Ya Allah, saya nggak bisa datang, saya kajian di MT At-Tahirah. Kan begitu. Maaf ya Bu, aku nggak bisa datang. Kenapa sih Sat? Hari Selasa, apalagi Selasa keempat, saya nggak bisa datang. Nah jadi kita bikin hari Sabtu, hari Ahad, supaya orang lain bisa datang kan, seperti itu. Kerabat, keluarga bisa kumpul, karena itu hari libur, bukan begitu? Dan itu nggak mengapa. Tapi kalau ditarik dengan dikaitkan dengan tanggal lahirnya, wetonnya loh, bahasanya dia ya, bahasanya mereka itu, ya, itu kita katakan salah. Semua hari baik. Semua hari apa? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa hukumnya mengucapkan selamat ulang tahun? Ulang tahun, tahu kan? Happy birthday to you. Acara ulang tahun nggak boleh Bu ya? Tidak boleh, apalagi sampai niup lilin. Jadi ceritanya kan tiup lilin kenapa? Karena api itu menurut mereka lambang penyelamat. Ya kan seperti itu. Nah, yang itu tidak boleh. Yang kedua tidak bolehnya apa? Menyerupai orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Oh enggak Ustaz, kita enggak ulang tahunan, kita enggak happy birthday-an, milad Ustaz, milad. Sama aja pakai bahasa Arab. Sama. Ulang tahun bahasa kita bahasa Indonesia, happy birthday bahasa Inggris. Kemudian milad pakai bahasa Arab. Untuk itunya aja, barakallah ya. Iya, barakallah fi umrik dan seterusnya. Aduh, sama aja sebenarnya. Untuk menutupi kamuflase doang ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ulang tahunan. Tapi Ustadz, kemarin ingat nggak Black Forest yang saya kirimin itu? Itu ulang tahun saya. Loh, makanannya kita katakan halal kan Black Forest? Dan saya tidak minta loh Bu. Ibu yang kirim makanan itu. Saya nggak tahu ibu bikin ulang tahunan. Kalau ibu bikin ulang tahunan saya ingatkan. Nggak boleh itu kan? Subhanallah. Tapi saya dapat kiriman itu. Saya makanlah. Black Forest halal nggak? Sama dengan hukum misalnya tahlilan, haulan, atau maulitan dan seterusnya. Ustadz dikirimin juga makanan-makanan itu. Ada kapsah, nasi mandi. Saya nggak datang ke acaranya. Makanan salah nggak? Nggak ada salahnya. Subhanallah. Kalau kita buang mubazir nggak Bu? Mubazir. Kita makanlah. Makanan itu kita katakan mubah, halal ya kan? Acaranya yang nggak benar. Acaranya yang tidak boleh. Itu kita katakan. Jelas Ibu-Ibu? Sama dengan ulang tahun tadi. Acaranya yang tidak benar. Ya, makanannya nggak ada yang salah di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada nasi goreng, ada soto, ada ketoprak. Ya halal semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu-Ibu? Kalau misalnya nggak ada hubungan dengan kita, nggak usah datang. Tapi kalau keluarga kita atau bestie kita yang susah banget untuk dinasehati, belum dapat hidayah, supaya tidak ada masalah dengan kerabat dan keluarga kita datangnya setelah acara selesai. Atau datangnya sebelum acara mulai. Pagi-pagi udah datang kita. Kenapa? Nanti malam aku nggak bisa hadir. Tapi kalau dia sudah paham juga kita memang begitu sikapnya, omongkan aja. Kayak Ustadz nih, ibu yang bikin acara.
Bu maaf Bu ya, aku nggak bisa datang. Kenapa sih Ustaz? Nggak boleh, dilarang oleh Nabi. Jelas ya? Kan anak aja ngomong kita begitu. Seperti itu. Nah, jadi kita katakan, kita ingin keluarga kita itu sama seperti kita. Jelas ya? Makanya menyampaikan dakwah itu ada tekniknya. Ada caranya. Subhanallah, kita nggak mungkin membombardir orang itu. Sholat aja masih on and off, Ustaz. Subhanallah. Kita tegur ini langsung, waduh, kayaknya berat. Nah, kita pakai cara tuh. Jelas ya? Tapi kita nggak ikut acaranya. Kita nggak ikut acaranya, apalagi menyetujui acaranya. Sama sekali tidak. Cuma teknisnya saja. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Nah, begitu kira-kira Bu ya. Ustadz, di daerahku masih ada kebiasaan kalau gerhana bulan, ibu yang sedang hamil harus ngumpet di bawah ranjang tempat tidurnya agar bayinya tidak kenapa-napa. Astagfirullahaladzim. Tatayul, ya, atau takhayul kata orang. Tatayul, ya, makanya ngomong. Ini syirik Bu ya. Atiyaratu syirkun. Tatayul, menganggap sial akan sesuatu hal, padahal nggak ada hubungannya gerhana dengan kehamilan dia, nggak ada hubungannya sama sekali. Tahu-tahu dia begitu, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, ada majelis ilmu yang mengharuskan jamaahnya di baiat dengan membaca 2 kalimat syahadat dan membayar mahar. Apakah majelis itu benar ataukah sesat? Sesat. Kalau ada ustadz Bu ya yang ngajakin baiat, apalagi baiatnya itu pakai megang-megang kepala ibu, itu jelas sesat. Apalagi pakai selaman dengan ibu, padahal ustadznya laki-laki, bukan ustazah, bukan mahram kan Bu? Berarti modus banget dengan ibu itu. Yang nenek-nenek dikumpulkan di tempat satu, tapi yang cantik-cantik, yang muda-muda ditempatkan di tempat khusus, disuruh pakai lepas hijab lagi. Ada yang begitu. Itu ustadz ganjeng, cabul itu ustadz ya. Jelas itu sudah. Itu sesat, lagi menyesatkan. Kalau ada ustadz yang ngajak baiat begitu Bu, itu berarti itu ustadz nggak benar. Jelas Bu? Berbaiatnya kita kepada pemimpin, presiden. Jelas ya? Bukan kepada ustadz. Ustadz ini cuma guru agama doang, yang menyampaikan ajaran Rasulullah SAW dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ibu-ibu? Kalau ada kajian atau majelis ilmu pakai baiat itu menunjukkan bahwasannya itu majelis ilmu apa? Sesat, lagi menyesatkan. Wallahu alam bissawab. Nah, 5 menit lagi. Ada pertanyaan ibu? Bapak-bapak? Jangan dikhususkan pas ada acaranya. Pagi-pagi datang bawa makanan. Iya, boleh, nggak apa-apa. Kayak tetangga-tetangga. Tetangga kita meninggal dunia. Kita bawa makanan misalnya, berbok-bok. Bukan mengkhususkan di acaranya. Acaranya nanti malam kan? Kakak atau ibu bawanya itu siang, makan siang misalnya. Atau makan sore. Kan seperti itu. Bukan pas waktu acara. Untuk keluarga yang berduka. Atau bisa jadi ada tamu di situ dari keluarganya yang dari luar kota atau satu kota juga dengan dia. Kita sendiri pun boleh. Kita misalnya sebagai ustadz bertakziah. Karena itu dekat dengan kita. Bahkan mungkin itu keluarga kita. Atau mungkin teman dekat kita. Kita kadang kan lama tinggal di situ. Duduk-duduk di situ. Bahkan disodorkan minuman. Bukan begitu? Boleh nggak kita minum? Boleh, nggak ada masalah. Sat, makan dulu deh Sat. Baru pulang. Oke, kita makan. Nah, makanan itu rata-rata dibawakan oleh tetangga-tetangga. Atau kerabat-kerabatnya yang kaya-kaya. Bolehkah kita makan di situ? Nggak apa-apa. Cuma bikin acara khusus. Kemudian kita nimbrung juga di situ. Itu yang nggak benar. Jadi kita menghadiahkannya pas memang bukan acaranya. Pagi.
siang misalnya. Jelas ibu-ibu? Kalau misalnya pas acaranya, berarti kita mendukung dong acara itu. Wallahu alam bissawab. Dan kita bilang kan, kita sudah kasih kirim tadi pagi atau siang. Malam kita nggak kirim lagi, wajar nggak? Wajar. Nah besok kirim lagi pagi atau siang. Dia mintanya malam, oh nggak bisa, yang bikin cuma pagi. Lontong sayur kan? Kalau lontong sayur dimakan malam hari, takutnya perut gangguan nanti. Apalagi sudah ibu-ibu legend begini. Kan begitu, wallahu alam bissawab. Begitu kira-kira. Kan kita bisa berhilah, bisa beralasan kan Bu? Tanpa harus ya menyakitkan hati orang itu. Kan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi ibu-ibu, ada yang lain? Bapak? Oh gitu? Ibu sebutkan pembagian ilmu perbintangan. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan, ada 2 tadi. Siapa angkat tangan? Ya. Silakan, ya. Ya. At-ta'thir, at-ta'thir dan at-tasyir. Taib, ibu-ibu lagi. Apa yang disebut dengan ilmu at-ta'thir? Singkat, padat, dan jelas. Ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir itu ilmu yang digunakan untuk meramal nasib orang. Iya, lebih penjelasannya apa? Oh, ilmu astrologi. Enggak. Ilmu perbintangan untuk meramal nasib orang. Apa bedanya tadi? At-ta'thir tadi kan jelas ada definisinya. Itu memang ilmu perbintangan, ilmu nujum. Tapi kenapa kok nggak boleh kita belajar ilmu ta'thir tadi itu? Apa alasannya? Karena mendahului kehendak Allah. Enggak, salah sudah. Maaf ya. Aman Ustaz, ilmu at-ta'thir yang hukumnya Allah, menyalahi kehendak Allah. Itu doang? Enggak, salah. Jadi enggak paham ibu-ibu. At-ta'thir. Ada keyakinan di situ. Ilmu at-ta'thir yaitu pengertian bahwasanya gerakan-gerakan bintang, baik bertemunya dengan bintang yang lain atau berpisahnya dengan... Ya, itu definisinya ya. Yang paling bisa memahami ilmu at-ta'thir itu tidak boleh apa? Kita meyakini, ada seseorang meyakini bahwa bintang-bintang dan benda-benda yang ada di langit itu memiliki apa? Kehendak dan keinginan yang bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi apa? Kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi. Itu loh maksudnya. Itu syiriknya di situ kan? Ya udah, salah juga. Enggak panjang. Tapi itu benar apa? Ya, secara definisi benar. Enggak apa-apa kita benarkan ya. Nenek-nenek kesian. Nah. Bapak, sekarang Bapak. Apa yang disebut dengan ilmu at-tasyir? Ilmu at-tasyir. Bapak nggak catat sih. Kalau hafalan doang nggak bisa. Udah kita kembalikan lagi ke ibu. Ayo, salah nih jelas nih. Nggak mencatat. Ilmu yang mempelajari tentang pergerakan bintang atau benda langit yang bisa membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Seperti menjadi arah, kemudian untuk perjalanan, dan juga menentukan musim. Betul. Naam. Mempelajari ilmu bintang ya, berkaitan dengan lokasi bintang, membantu untuk menunjukkan arah, membantu untuk apa? Menunjukkan musim tertentu dan seterusnya. Taib. Satu lagi buat ibu-ibu Ustaz. Sebutkan 3 dosa besar yang disebutkan di dalam hadis tadi yang kita terakhir bacakan. Yang mana yang duluan nih? Karena mata saya fokusnya ke sini nih. Ke belakang ya itu ya. Sebentar.
pemilik kamar, terus pecandu narkoba, Sama dong. Hah? Salah. peminum keras, komer, pemutus silaturahim, orang yang percaya sihir. Yes. Bapak-bapak, ibu-ibu 3 udah ya? Bapak-bapak, sebutkan kegunaan atau manfaat daripada bintang-bintang yang ada di langit. Sebutkan 3 manfaat bintang-bintang yang ada di langit. Enggak udah, ibu-ibu sudah selesai. Bapak-bapak udah selesai, ibu-ibu udah selesai. Yang pertama, sebagai penghias langit, yes. kedua pelempar syaitan, 6. dan ketiga berdoa. Yes. Benar. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.